Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Kita melanjutkan pelajaran kita masih dengan kitab Nailur Raja Syarah Safinatin Najah. Kita masuk kepada fasal yang selanjutnya. Faslun asbabut tayammumi thalathatun. Fasal yang membahas tentang sebab-sebab tayamum. Ya. Sebab-sebab tayamum. Ada berapa sebab orang tayamum? Di sini dikatakan thalathatun. Ya, ada tiga. Al-asbab jam'u sababin. Kata asbab merupakan jamak dari kata sababun, ya. Jadi kata asbab jamak dari sebab. Wasababu adapun sebab lughatan menurut bahasa ma yutawassalu bihi ila ghairi. Apa itu? Sesuatu ya yang mana sampai dengan sebabnya ila ghairihi kepada selainnya, ya. Jadi sebab itu apa tadi? Sesuatu yang menjadi apa? Wasilah untuk sampai kepada yang lain. Jamaknya apa tadi? Asbab, ya. Ini udah jadi bahasa apa nih? Jadi bahasa Indonesia. Ya. Nah jadi hadirin para jamaah, kita ini selaku manusia itu diwajibkan untuk mengambil sebab, atau bahasa Arabnya akhzus sabab. Ya. Mengambil sebab. Contoh, orang pengen dapat rezeki. Ya. Sebabnya apa? Kerja. Orang pengen makan, sebabnya apa? Orang pengen kenyang, sebabnya makan. Ya. Nah ini namanya sebab. Ini sunnatullahnya, ya, merupakan sunnatullah. Kita disuruh ngambil sebab. Ya, makanya orang kalau pengen dapat duit ya kerja. Ya, walaupun ya bisa saja orang dapat duit tanpa kerja, tapi sebagai manusia normal kita kudu ngambil sebab. Nah itu namanya sabab, ya. Jadi sebab tayamum di sini dikatakan, ya. Apa ini? Apa sabab menurut urfan, menurut istilah? Ma yalzamu min wujudihil wujudu. Apa itu? Ma yalzam, sesuatu yang menghendaki min wujudihi, dari adanya dia itu al-wujud, suatu yang wujud, ya. Jadi sebab itu adalah sesuatu yang gara-gara dia yang ada itu menjadi ada. Itu namanya sebab, ya. Contoh misalnya, ya, ada si fulan namanya Ali. Gara-gara Ali ini sakit, ya, maka menyebabkan Ali itu harus apa? Tayamum. Nah, maka sebab tayamum apa? Sakit. Itu, ya. Contoh lagi, ya. Siapa di sini? Perempuan, ya. Contohnya Lia, ya. Ali Lia. Lia mengalami apa? Haid. Maka haid itu menjadi sebab Lia itu apa? Tidak sholat. Nah itu namanya apa tuh? Sebab. Jadi sesuatu yang gara-gara dia orang ngerjain sesuatu, itu namanya sabab. Dalam bahasa fikihnya seperti itu. Wa min adamihi al-adamu li zatihi. Begitupun karena tidak adanya sebab, maka tidak adanya pula sesuatu itu, gitu. Wat tayammumu, adapun tayammum lughatan menurut bahasa. Apa itu tayammum? Maknanya al-qasdu. Maknanya maksud, ya, tujuan.
Adapun syar'an menurut istilah, apa itu tayamum? Isalut turabi, yaitu menyampaikan tanah ya ilal wajhi, ke wajah, wal yadaini, dan kedua tangan, bisyara'ita makhsusah, dengan syarat-syarat yang khusus ya. Jadi apa sih tayamum itu? Tayamum itu naqlut turab ya. Bisa juga naqlut turab, memindahkan apa? Coba lihat semua. Ini namanya tayamum nih. At-turab dalam bahasa Indonesianya ya artinya apa? Tanah. Ya. Ada tuh kalau pinggir kali dipakein batu-batu namanya apa tuh? Turab namanya ya. Tuh. Tahu nggak turab? Ya. Naqlut turab, memindahkan tanah. Pertanyaannya, kalau orang tayamum emang pakai tanah-tanahnya kita pindahin? Ya. Apanya yang kita pakai? Debunya. Inilah yang dinamakan dalam Quran sha'id. Fatayammamu sha'idan thayyibah. Ya. Jadi kalau kita tayamum bukan pakai tanahnya, tapi yang diambil apanya? Debu tanahnya gitu. Cukup debunya aja. Kalau kita pegang tanah nih, ada merah-merahnya. Nah itu ada tuh. Makanya sebelum kita tayamum, diapain dulu? Dibersihin dulu. Ya. Itu namanya naqlut turab. Memindahkan at-turab, yaitu tanah atau debunya, ya ilal wajhi wal yadain, ke wajah dan kedua tangan. Itu yang dimaksud dengan apa? Tayamum ya tuh. Ya, kalau anak madrasah tahu ya. Sekolah di MI tahu apa itu tayamum. Tapi kalau sekolahnya belum nggak belajar agama belum tentu tahu itu. Saya pernah ngajar di Senayan City. Saya tanya, makruh tahu nggak makruh? Nggak tahu makruh. Luar biasa ya. Kita kan dari kecil tahu makruh itu apa gitu. Ya, jadi kenapa kita detilkan penjabarannya? Karena mungkin ada di antara kita juga yang belum tahu gitu ya. Wal makna, dan maknanya, annal asbaba, bahwasanya sebab-sebab, al mubiha, yang membolehkan, kullu wahidin, masing-masing darinya, minha, lit tayammumi, untuk bertayamum, salah satun, ada 3. Jadi sebab yang membolehkan orang bertayamum ada 3. Berarti hukum itu kata ulama ada yang namanya azimah, ada yang namanya rukhsah. Silakan dicatat. Ada hukum apa? Azimah, ada hukum apa azimah? Azimah itu ya hukum asal. Rukhsah apa rukhsah? Keringanan. Nah, jadi kalau orang melakukan ya suatu amalan, suatu ibadah, ada azimahnya, ada apanya? Rukhsahnya. Seperti sholat contohnya, sholat. Azimahnya apa sholat? Berdiri. Qiyam. Rukhsahnya apa? Duduk gitu. Bersuci. Azimahnya pakai apa? Pakai wudu kan gitu ya. Atau pakai air, wudu. Rukhsahnya apa? Tayamum gitu. Jadi tayamum ini adalah ibadah rukhsah. Bukan ibadah apa? Azimah. Dia rukhsah. Gitu. Makanya tidak boleh orang tanpa sebab melakukan tayamum atau rukhsah. Enggak boleh. Sama orang duduk. Mama nih udah 50 tahun gitu, 60 tahun sholatnya duduk. Ya. Datin dulu. Ya, mampu nggak diri? Aki-aki dari rumah jalan ke masjid. Sampai masjid duduk. Tadi ngapain dia? Jalan. Sampai masjid kan ngawur namanya ya. Itu masih bisa diri namanya. Kecuali dari rumah dorong kursi. Sampai masjid pakai kursi, ya wajar. Dari rumah jalan mana 3 kilo lagi. Sampai masjid duduk, mungkin capek kali ya. Kalau gitu dari rumah duduk, naik motor, sampai masjid diri gitu. Nggak boleh orang dari rumah jalan sampai masjid duduk, kecuali dia nggak bisa. Contoh, dia bisa diri, tapi nggak bisa ruku. Ya ada gak tuh? Atau dia bisa diri tapi nggak bisa sujud.
boleh diri terus duduk, silahkan, pengganti ruku ame sujud. Tapi kalau dia memang bisa diri, ya diri. Atau dia bisa diri nih, ya. Cuman di tengah-tengah dia capek, boleh duduk di tengah-tengah, nggak boleh langsung apa? Duduk. Jadi hukum rukhsah boleh kita ambil kalau ada sebab. Jelas? Gitu. Nah, wa ja'ala ba'duhum sab'ata, ya, sab'atan. Sebagian ulama menjadikan sebabnya orang tayamum ada 7. Jadi di kitab Safinah 3, di kitab lain 7. Apa itu? Dikatakan di sini faqdun wa khaufun hajatun idlalu, apa namanya? Ya, faqdun wa khaufun hajatun idlaluhu, maradun yashukkuhu, maradun yashukku, jabiratun wajirahu. Ayo kita baca bareng-bareng. Ini nazom nih ya, dihafalin nih. Penyebab orang tayamum ada 7. Faqdun wa khaufun hajatun idlaluhu, maradun yashukku jabiratun wajirahun. Sekali lagi, wajirahu, afwajirahu. Faqdun wa khaufun hajatun idlaluhu, maradun yashukku jabiratun wajirahu. Sekali lagi. Faqdun wa khaufun hajatun idlaluhu, maradun yashukku jabiratun wajirahu. Bareng-bareng. Faqdun fun hajatun maradun yashukku jabiratun. Faqdun wa khaufun hajatun idlaluhu, maradun yashukku jabiratun wajirahu. Apa itu? Yang pertama, sebab orang tayamum itu faqdun. Faqdun artinya nggak ada. Berarti nggak ada apa nih? Nggak ada air. Faqdun. Ya. Jadi orang boleh tayamum kalau nggak ada air. Wa khaufun. Yang kedua, dikarenakan khaufun. Apa khaufun? Ya. Takut. Ya. Takut apa? Dia takut sama binatang buas mungkin. Takut ada begal. Ya, ketika pengen ngambil air, udah dah yang ada aja dah. Ya, adanya tayamum begitu. Hajatun yang ketiga, karena dia itu ada kebutuhan untuk minum hewan. Untuk minum, ya, hewan atau orang. Tuh ya. Jelas ya. Dia aus, dia pengen minum tapi ntar dia pengen pakai wudhu nggak minum gitu, udah dibolehkan dia tayamum. Ya. Kemudian idlalu mahallil ma, dia nggak tahu tempat air. Yang keempat, maradun yashuk, sakit keras. Yang sekira dia pakai air malah makin sakit. Yang keenam, jabiratun, dia pakai perban. Ya, orang pakai perban tuh. Nah, itu buat tayamum tuh. Wajirahun, adanya apa? Adanya luka. Koreng. Ya tuh. Faqdun wa khaufun hajatun idlaluhu, maradun yashukku jabiratun wajirahu. Apa faqdun?
nggak ada air. Khaufun, takut dengan hewan buas. Hajatun, air butuh diminum. Idlaluhu, nggak tahu tempat air. Maradun yasuku, sakit keras. Jabiratun, karena ada perban. Wajirahu, karena ada luka. Tuh ya. Jadi ada 7 penyebab orang boleh bertayamum. Jadi nggak sekedar langsung tayamum aja tuh. Jelas? Nah, itu ya kata ulama, dalam kitab lain disebutkan 7. Tapi dalam kitab kita ya, Safinatun Najah, di kitab matanya cuman 3. Ya. Kemudian waja'ala ba'duhum khamsatan, ada lagi yang bilang cuman 5 penyebabnya. Berarti ini kelebihan. Apa itu? Penyebab tayamum yang 5 ya, dijelasin lagi. Apa yang pertama? Al-faqdul hissi. Yang pertama al-faqdul hissi. Dia tidak mendapatkan air. Tuh. Yang kedua al-khaufu min talabihi. Al-khauf, ada rasa takut dalam mencari air tadi tuh ya, dia pengen nyari air, cuman tempat airnya banyak binatang buas. Tuh. Yang ketiga al-jahlu. Ya, bil ma'i, enggak tahu posisi di mana air, atau wanisyan, lupa sama air tuh. Wanisyanihi. Tuh. Yang ketiga, yang keempat apa? Wal haja ilal ma, dia butuh sama tuh air dibuat minum. Al haja ilal ma, dia butuh air buat minum. Boleh tayamum. Yang kelima, ya, khaufuhu min istimalihi, karena dia takut menggunakan air ya min istimalil ma min istimalihi ya mahzuro, akan sesuatu yang bahaya. Contoh dia pengen pakai air tersakit. Kan pernah dikisahkan dulu ya, ada sahabat sakit meriang, hadirin. Meriang parah, dia nanya sama temennya, ya bang, ane pengen mandi wajib nih, ane junub, cuman ane lagi sakit. Ya udah mandi aja, kata temennya. Lagi sakit mandi, meninggal. Innalillah, ya tuh, meninggal. Lantas ini orang yang ngasih tahu boleh mandi, dia lapor sama Nabi, ya Nabi, saya kemarin ada orang sakit, saya suruh mandi, meninggal. Kata Nabi, cukup bagi engkau bertayamum tuh ya. Jadi intinya apa? Orang sakit jangan disuruh mandi. Ya paling enggak beli water heater tuh ya, gitu. Ya, beli water heater di rumah ya. Tuh. Atau enggak masak apa itu? Masak air tuh. Ya, tuh. Nah, jadi ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan berapa tadi? 7, ada yang mengatakan 5. Tuh, ulama beda-beda. Makanya kalau soal di sekolahan nih, ntar bikin nih misalnya contoh. Sebutkan ada berapa sebab-sebab tayamum. A 3, B 7, C 5, D 1, misalnya gitu. Jawabannya yang mana? Jawabannya benar semua. Lah kan 3 benar, 7 benar, 5 benar. Itu ya. Qala wa kaunuha kadzalika huwal aula. Nah, kata ya pengarang kitab, dan menjadikan 5 lebih bagus. Menjadikan 5 lebih. Kenapa 5? Karena tadi lihat, coba lihat sini ya. Apa yang sama di sini? Ada gak yang sama? Apa yang sama? Takut. Nah, takut. Takut sama apa? Takut sama sakit. Takut sama apa tuh? Sama apa? Sakit, marot, sama si sakit ini sama kan? Tuh. Ya, jadilah dikurangin 2. Tuh. Ya. Wa'lam annal mubiha fil haqiqah, ketahuilah bahwasanya yang membolehkan bertayamum dalam hakikatnya cuman 1. Ternyata ya. Yang paling gampang 1 udah. 3, 7, 5, ternyata berapa tuh? 1. Apa itu yang membolehkan orang enggak wudu, yaitu tayamum? Al ajzu an isti'malil ma'i hissan wa syar'an. Apa rukun yang 1? Kagak bisa.
Kagak bisa pakai air. Intinya apa? Dia nggak bisa pakai air gitu. Mau nggak ada air kek, mau takut kek, mau sakit kek, emang nggak ada air gimana? Itu intinya nggak ada air. Ya nggak bisa apa? Nggak bisa pakai air. Ada air, cuman nggak bisa. Gimana? Ya kan kalau bahasa penceramah tuh bahasa kiai ini kalau penceramah inti belum datang, kan dia ceramah tuh. Ntar pasti datang dibilang apa? Karena airnya sudah hadir, maka tayamum nggak perlu gitu kan ya? Bener gak? Dibalikin, iya. Buat orang yang sakit enggak, walaupun air udah datang, tetap nggak bisa pakai air karena lagi apa tuh? Sakit ya. Jadi kalau orang lagi sakit ada air tetap nggak bisa pakai air. Maka inilah 4 khilafiyah dalam penyebab tayam. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 7, ada yang bilang 5, ternyata ada yang bilang 1. Wa hadhihi innama hiya asbabun lidzalikal ajzu. Ya. Dan inilah ya sebab-sebab ya orang bertayamum, yaitu adalah ajzu, kagak mampu. Ya, beda ya sama doib. Ini bahasa Arab ajzun lemah. Ajzun lemah. Nenek-nenek tua namanya apa? Ajus. Ajus artinya nenek-nenek, ajus. Makanya perempuan boleh sholat Jumat. Syaratnya apa? Ajus. Udah nenek. Beda ya, nenek sama nenek-nenek beda. Kalau nenek masih pakai legging kadang-kadang. Nenek. Ya kan bener gak? Ya kan nenek baru punya, emang dasar nikah muda umur 15 tahun masih mengkel-mengkelnya dikawin tuh. Lahir tuh punya anak 20 tahun udah kawin, langsung jadi nenek. Padahal umurnya masih 40 tahun. Ya, itu namanya apa tuh? Nenek. Kalau yang udah pakai tungket, jalannya udah lambat. Nah, kalau ngaji selonjoran aja tuh. Iya. Iya bener ya. Kalau masih muda kan begini terus kakinya belipet. Kalau udah mulai faktor U aja tuh. Nyari tembok selonjor dah. Nah, itu udah kode udah itu. Emang udah waktunya. Masih mau perawan terus kan ya? Iya udah waktunya udah ya. Ya. Jelas ya. Saya bapak. Kalau udah tua bapak-bapak kan gitu, beda kan ya gitu. Nah jadi kalau Aji sama tadi nenek. Jadi yang boleh sholat Jumat dari perempuan siapa ya? Ajus, nenek-nenek. Kalau nenek belum tentu. Bisa jadi masih orang demenin. Apalagi operasi plastik di Korea gitu kan. Masya Allah. Udah muka itu udah tadinya udah keriput sekarang ya, tarik lah gitu. Ya. Jadi ajaz itu maknanya tidak mampu, tidak bisa. Ya, lemah bahasa kitanya. Lemah. Makanya tuh kenapa dinamakan nenek ajuz? Karena udah apa-apaan kagak bisa. Baca Quran, baca Yasin. Bentar gua ambil kacamata dulu. Begini. Ya kan ciri-ciri orang tua kalau baca kan dijauhin begini. Kayak musuhan gitu sama Quran gitu. Iya gitu ya. Kalau mau jalan ya minta pegangan, takut apa tuh? Takut jatuh tuh ya. Iya udah ajus, sudah nggak bisa ngapa-ngapain udah tuh ya. Tadinya lincah banget naik gunung kan, sekarang boro-boro naik gunung ya, ke Kalibata mall ngos-ngosan ya. Berarti udah lemah. Apa pertandanya kalau orang sudah mulai lemah? Siap-siap pulang ke rahmatullah tuh ya. Udah beli tiket surga belum nih? Hah? Lagi nyari, nggak ada yang jual. Lagi. Nih saya ajarin buat ibu-ibu ya, kali-kali umurnya nggak lama kan, baca Sayyidul Istighfar. Yang baca pagi, siang mati, syahid. Surga insyaallah. Yang baca sore malam meninggal syahid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa adika masatu a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya sayyidul istighfar. Yang kedua, kita baca banyak-banyak la ilaha illallah. Yang ketiga, banyak baca sholawat. Yang ketiga, istighfar. Dah itu amalin. Ya. Yang namanya umur sih nggak kenal tua muda ya. Iya, bisa jadi yang muda duluan. Ya, di malam minggu lagi main di playoper, diberantem sama pacarnya. Dijorogin sama pacarnya. Jatuh tuh ke rel kereta Kalibata tuh ya. Nauzubillah. Ya. Itu namanya ajus. Ada lagi selain ajus apa? Ya. Lemah itu bahasa Arabnya doib. Doifun. Lemah. Doif. Ya. Jadi kalau ada hadis doif namanya hadis apa? Lemah. Jangan jadi pemuda yang doib. Jangan jadi suami yang doib. Jadilah apa? Suami yang kuat. Bahasa Arabnya kuat. Qawiyun. Tuh. Qawi, kuat. Ya qawiyu ya matin ikfi syaraz. Ya qawi, ya wahai yang maha kuat, qawi. Ya, besok kalau punya anak namain Jokowi. Ya, apa Jokowi artinya? Ja'a qawiyun, ja'a telah datang, qawi seorang yang kuat. Jokowi telah datang seorang yang kuat. Lah, jangan salah. Prabowo aja sungkem. Kenapa? Karena kuat ya. Ngutang banyak banget tuh. Nggak bayar kan, nggak sedih kan, kuat, mentalnya kuat. Kalau kita yang ngutang 1 juta aja puyeng, ya kan Jokowi utangnya banyak nggak puyeng-puyeng tuh, karena ja'a qawiyun, kuat. Ya, wakilnya apa? Ma'ruf. Amin tuh. Ma'ruf dikenal. Karena ketua NU. Amin, jujur. Ya nggak pernah macam-macam, makanya nggak ketangkep kan, emang nggak punya masalah, jujur orangnya. Tuh ya, keren nggak deh pemimpin kita kan gitu. Ja'a qawiyun tuh ya. Iya. Orangnya jujur, amin. Ya, jadi kalau besok mau namain anak tuh, namain dah tuh Jokowi Ma'ruf, amin. Insyaallah tuh 2 periode. Nah, kembali lagi tadi ya. Jadi qawi ame doib. Nah, ada yang nanya, Ustadz bedanya ajizun ame doib apa? Kan doib lemah, ajizun lemah. Nah, bedanya kalau doib masih bisa, tuh. Kalau ajiz nggak bisa, tuh ya. Kalau doib masih bisa, cuman doib lemah. Kayak orang sholat nih, bisa nggak diri? Masih diri, walaupun tergopoh-gopoh, tuh namanya doib. Tapi kalau udah ajiz, udah nggak bisa sama sekali, ya. Makanya Allah Ta'ala mengutus Nabi dengan Allah sertakan dengan mukjizat. Apa mukjizat? Asalnya sama, ain ja zim zai, ain ja zai, mukjiz. Berarti apa itu? Ya, mukjiz, melemahkan. Saking lemahnya si musuh nggak bisa ngebales, tuh namanya mukjizat. Bukan mud'if. Kalau mud'if melemahkan juga. Cuman musuhnya masih bisa apa? Masih bisa ngelawan, masih bisa maksain. Tapi kalau ada mukjiz udah nggak bisa ngelawan. Ya. Fa'tu bisuratim mim mithlih. Kalau bisa ente tulis tuh ya, 1 ayat atau 1 surat aja yang paling kecilnya. Nggak bisa. Ya, jelas ya. Jadi ajiz itu lemah, doif itu lemah. Bedanya kalau ajiz lemahnya nggak bisa, kalau doif masih bisa. Nah di sini di dalam kitab ini dikatakan sebab orang nggak bisa itu menggunakan apa? Nggak, sebab orang itu tayamum adalah ajiz. Berarti apa ajiz? Emang nggak mampu sama sekali itu ya. Itu ya penjelasan dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wallahu a'lam. Nah, sebab yang pertama yang disebutkan dalam kitab ini, orang nggak bisa menggunakan air, nomor 1 tulis adalah faqdul ma'i,
Ya, kita tulis dulu dah ya di kitab ini, Sapinahnya. Nomor 1 dari penyebab orang nggak bisa nggak bisa wudu adalah tidak ada air. Nomor 2 sakit. Ya. Nomor 2 sakit. Nomor 3 ya, dia butuh air. Nah ini 3 sebab kenapa orang tayamum. Kalau nggak ada air, dia sakit atau tuh air butuh minum. Nah kita jelaskan yang pertama dulu. Al-faqdu. Kata faqdu maknanya al-adamu. Ini boleh sambil nanya ya. Sambil nanya nggak apa-apa ya. Langsung begini aja ntar saya persilakan. Wal mana maknanya apa? Annal awwala min asbabit tayamumi. Bahwasanya yang pertama dari sebab orang bertayamum adalah faqdul ma'i hissan. Tidak adanya air secara indrawi, ya, secara indrawi, artinya dia nggak lihat air. Fayatayammam al-muhdis wal junubu, maka seorang yang berhadas dan junub dia bertayamum. Nah ini dia nih. Jadi buat siapa ini tayamum? Buat orang yang hadas, buat orang yang apa? Junub, ya. Itu. Intayakonahu, jikalau dia yakin tidak ada air. Ya, hunya kembali ke mana? Faqdul ma. Jadi kalau kita nih dalam kondisi hadas, ya, nggak nemu air dan kita yakin nggak ada air, boleh tayamum. Tapi kalau ragu, kayaknya ada dah di sononya. Nah, datengin, nggak boleh tayamum. Kalau ragu-ragu akan adanya air, tuh ya. Jadi harus yakin dulu bahwasanya kagak ada air baru tayamum. Walau bi khabari adlin, walaupun yang ngasih tahu cuman satu orang yang adil. Satu orang yang adil di sini, kata adil itu maknanya orang yang terpercaya. Terpercaya, bukan suka bohong. Masya Allah ya. Tutup kalau nguap ya. Kalau nguap tutup. Ntar kecoa masuk tuh. Ya, 6. Sekarang ini contoh ya. Saya nggak ada air nih. Saya nggak ada air. Kayaknya ada dari sana air. Gitu. Terus ada yang bilang nggak ada air, nggak ada. Yang bilang atu. Tapi orang jujur, udah cukup. Berarti nggak ada air. Selesai. Indar Romli itu menurut siapa? Imam Rom. Nah ini dia nih, ini perlu kita kenal nih Imam Romli ya, itu ulama kita. Beda bukan Bang Ramli bukan ya. Kalau kita kan Bang Romli, ini Imam Romli, ulama dalam mazhab kita. Ada 2 ulama mazhab, Imam Romli sama Ibnu Hajar. Ini perlu kita kenal nih. Kata Imam Romli, ya, satu orang bilang sama kita enggak ada air dan dia jujur, percaya, cukup. Langsung tayamum aja kita. Tapi khilafan Ibnu Hajar, lain sama Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan nggak cukup satu orang. Butuh orang dalam jumlah bilangan mutawatir. Apa mutawatir? Jumlah bilangan yang nggak mungkin bohong. Ya. Contoh ya. Kita dengar kabar misalnya, si fulan meninggal, yang ngasih tahu satu, percaya nggak? Tadi dulu, belum. Bisa jadi hoak nih kan gitu. Ada lagi orang Jawa bilang, katanya si fulan meninggal. Nah 2 nih. Masih belum percaya. 3, 4, 5, 10. Baru. Bahwasanya berita itu namanya apa tadi? Apa sih mutawatir? Informasi yang disampaikan oleh sejumlah orang yang nggak mungkin bohong. Ya. Kalau yang nyampein satu orang mungkin nggak bohong. Bisa aja bohong atau disalah informasi. Nah ini perbedaannya. Ya jadi kalau misal kata nih kita johor nih, ibadah johor, pengen wudu nggak ada air. Ada atau orang bilang, bang, air nggak ada. Anda udah kemana-mana nyari nggak ketemu. Nah ya kita ngikut siapa? Imam Romli apa Ibnu Hajar? Kalau kita ikut Imam Romli, satu orang bilang nggak ada air, cukup langsung tayamum. Tapi kalau yang menurut Ibnu Hajar harus nunggu dulu beberapa orang. Kata ulama, seminimal-minimalnya mutawatir itu 4 orang. Jika ada 4 orang ngomong nggak ada air, baru kita tayam. Kalau belum 4 orang ngomong, belum. Menurut siapa tuh?
Ibnu Hajar. Tapi gampang Imam Romli aja lah ya. Satu orang ya asal dia bener gitu, jujur gitu ya. Kira-kira kalau mulia jujur kan yang mulia nih. Nah gitu. Kita lihat dulu dah tuh ya kalau. Kalau emang jujur kan nggak pernah bohongin cewek kan? Ya salam gitu ya. Tapi kalau suka PHP-in perempuan mah itu mah nggak jujur udah itu. Itu. Tuh ya, Agung, tuh Piki, itu Ilham, bagaimana tuh kira-kira? Tuh ya. Kalau Piki sih kayaknya nggak pernah bohongin cewek ya gitu ya. Cowok paling ya. Gimana bohongin orang? Ya kan sekarang banyak orang begitu. Pinjam gopek dulu, bulan depan gua ganti. Tuh, itu sampai bohong tuh. Bulan depan hilang, pindah negara tuh. Iya kan? Pinjam gopek, ya. Udah pengen hari H nih jatuh tempo. Pinjem dah 1 juta, ntar bulan depan gua ganti semuanya. Gitu. Cerita. Namanya bohong bukan? Yang begitu jangan, harus adil tadi nih. Apa adil? Terpercaya. Ya gitu, jujur. Nggak pernah bohongin cewek, nggak pernah bohongin cowok, nggak pernah bohongin binatang sampai. Binatang jangan dibohongin. Kucing pus kagak ada makanannya. Bohongin apa itu? Pus doang kagak ada makanannya. Ya kan ulama tuh ketika pengen ngambil hadis ketemu ada ulama lainnya yang pengen dia belajar sama dia lagi giniin kucing. Pulang nggak jadi belajar kenapa? Lah jangankan gua kucing aja dibohongin. Lah kan kucing untungnya apa sih? Bohongin dia kan nggak ada untungnya. Lah kucing aja dibohongin apalagi manusia tuh ya. Jelas. Tuh. Ngeri nih zaman sekarang luar biasa orang bohong banyak banget. Tuh ya, makanya nggak heran pemimpin kita, pejabat-pejabat kita tukang bohong kenapa? Rakyatnya tukang bohong. Tuh. Ya. Tuh. Makanya dari sekarang jangan sampai kita bohong. Kalau emang kita punya sesuatu tadi ya, minjam balikin. Minta ya minta, udah kalau minta kelar kan begitu. Ini bahaya nih buat anak-anak muda tuh hati-hati itu ya. Bagi perempuan kalau kawinin jangan sampai janjinya sama siapa, nikahnya sama siapa. Nah. Ya. Janjinya sama Tina, nikahnya sama Sudirman. Karena bahaya ini. Ternyata dia belok tuh ya. Ya, nauzubillah. Fa in zanna wujudal ma'i aw syakka fihi aw tawahhamahu wajaba alaihi matalab likulli tayammumin fil waqti. Fa in zanna, kalau seandainya dia menduga, bukan yakin nih, menduga. Berarti berapa persen menduga? 75%. Dugaan, zon namanya. Ya. Atau dia syak. Apa syak tadi? 50%. Ragu atau syak. Atau tawaham, dia itu apa? Mengira 25%. Waham namanya. Tuh. Jadi ada zon, ada syak, ada waham. Ya, ini jenis-jenis keyakinan. Paling tingginya apa tadi? Paling tingginya? Yakin. Yakin berapa persen? 100. Tuh. Ya. Makanya masjid mushola namanya Nurul Yakin, bukan Nurul Zon, bukan Nurul Syak. Karena kalau syak ya ragu-ragu, ya. Takbirnya diulang-ulang, Allahu Akbar, tuh ragu dia. Jelas ya. Nah kalau seandainya dia zon, mengira atau dia itu ragu atau dia itu menyangka, maka wajaba alaihi matolab, maka wajib atas keduanya, yaitu orang yang hadas dan junub, mencari air tuh ya. Jadi kalau dia kayaknya ya ada air dah gitu, walaupun cuma dugaan, walaupun ragu, cari gitu. Kecuali yakin gak ada air, udah nggak usah nyari, namanya yakin gak ada air. Tuh ya. Likulli tayammumin, bagi setiap tayamum. Ingat ya. Kalau nyari itu bukan sekali, ingat. Contoh nih, Johor jam 12. Jam 12 nih kita, jam 12. Nyari air, buat sholat apa? Entar asar, nyari lagi. Jangan begini nih, udah gak ada, udah. Hari Johor gak ada. Enggak, asar masih nyari lagi. Entar maghrib, nyari lagi.
Jadi nyarinya itu setiap apa? Setiap sholat. Bukan satu tayamum buat 2 kali atau 3 kali sholat. Tuh. Bi an yufattisha, dengan cara apa nyarinya? Dengan cara yufattish, dia periksa fil manzili, di rumahnya. Wa indar rifqatil mansubina lil mandil, atau dia periksa kepada rombongan yang dinisbatkan mereka itu kepada rumah secara umumnya. Ya, tanya nih orang-orang. Ya. Kalau bahasa kita diteriakin, "Bang, woi, orang-orang kampung ada yang punya air enggak?" Ya, tuh diteriakin. "Ada yang punya air enggak? Di sana ada air enggak? Di sana ada air enggak?" Ya gitu. Jelas ya? Itu cara nyarinya, meriksa, datang ke rumah orang. Kalau zaman sekarang mah kagak ada. Zaman sekarang orang tayamum kagak ada air, mustahil. Zaman sekarang banyak aku. Nih minuman tuh. Ini label terafiliasi dengan Habib Ares ini. Pakai air minum nih, air botol, air kemasan, air mineral. Bisa wudhu pakai ini. Makanya nggak bisa orang Jakarta itu tayamum. Kecuali sakit. Ya, sakit baru tayamum. Tapi kalau nggak ada air, Jakarta masa nggak ada air? Bisa nggak wudhu pakai galon? Tuh. Hah? Bisa galon nih. Bisa nggak pakai aqua? Bisa. Pakai kopi bisa kok, kopi. Semutin ntar ente. In jawaza, jikalau dia berasumsi wujudama in indahum, akan adanya air bersama itu orang lain atau rombongan lain atau tetangganya. Wabadlahum iyyahu lahuma, atau kita menduga, mengasumsikan bahwasanya mereka akan ngasih air kepada keduanya tadi, gitu ya. Jadi kalau misalnya di sono ada air, cuman kayaknya nggak bakal ngasih, orangnya pelit, dianggap nggak ada air, gitu ya. Summa yanduro hawalaihima minal jihatil arba. Nah, abis kita teriakin nggak ada air juga, wajib kita ya keliling ke 4 arah. 4 arah. Arah yang mana yang kita kelilingin? Nih, yang pertama ya, arah timur, barat, selatan, utara. Ini wajib dikelilingin. Namanya haddul ghaus. Batasan orang apa? Al-ghaus. Ya, ghaus itu minta tolong. Teriak, batasan orang teriak. "Oi," gitu. Ya. Kita wajib mencari di sekitar itu. Minal jihatil arba. Nah, ya. In kana bimustawin, kalau seandainya ini tempatnya datar, lain sama tanjatan, ya gitu. Fa in ihtaja taraddudan, kalau dia butuh untuk taraddud, ya berkeliling, ya maka dia wajib qadru haddil ghaus, seukuran batasan orang minta tolong. Berapa itu? 300 ziro atau 150 meter. Jadi ke timur 150 meter, ke utara 150 meter, sama semuanya tuh 150 meter. Keliling tuh, maju ke sono nggak ada, ke sono nggak ada, ke sono nggak ada, itu wajib. Tuh ya. Jelas? Kalau kita merasa kayaknya ada air dah, wajib nyari kayaknya. Tuh. Wa in tayaqqana wujudahu, kalau dia yakin adanya air nih, yakin. Fa in kana bihaddil qurbi, kalau seandainya dia itu air itu berada di batasan dekat, ya hadil qurbi namanya, al qurbi itu batasan dekat, itu dikatakan di sini mailun wa nisfun, 1,5 mil, 1,5 mil. Kalau bahasa kitanya 4,5 kilo. Dari sini ke PGSI ada 4 kilo. Nggak nyampe. Paling cuman sekilo kali ya. Hah? 2 kilo. Berarti kalau 4 kilo kemana? Pasar Minggu? 4 kilo. Nah, misal kata nih, kita di sini nggak ada air nih di Potlot nih. Katanya di Pasar Minggu ada air. Yakin ada air? Wajib jalan. Ya. Jikalau yakin. Tuh. Kalau ragu enggak. Maka wajaba alaihi ma talabuhu, wajib nyarinya. In kana fauqahu, kalau lebih dari 4,5 kilo,
Wa huwa musamma bihadil bu'di lam yajib. Dinamakan batasan jauh apa? Hadul bu'di. Kalau jauh nggak wajib. Berapa? 4,5 kilo lebih. Nggak wajib. 5 kilo nggak wajib. Meskipun yakin. Ya, jelas. Kenapa? Karena nanti kalau kejauhan takutnya waktu sholatnya udah habis, udah nyampe sono udah kelar sholatnya. Kejauhan ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum kita tutup mungkin di stop dulu. Ada yang mau nanya? Dipersilakan.